Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Informasi hot news yang pertama, babak baru perang Rusia-Ukraina di depan mata. Perundingan gencatan senjata dilaporkan akan berlangsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Kepala Diplomat Amerika Serikat Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Bukan negara Eropa yang dipilih melainkan Arab Saudi, Jeddah akan menjadi tuan rumah pertemuan menuju akhir perang meski tak ada Rusia di pembicaraan itu. Zelensky diketahui telah mendarat di Jeddah di Arab Saudi. Zelensky diperkirakan akan bertemu dengan penguasa de facto Saudi, putra mahkota Mohammed bin Salman. Tak jelas apakah putra Raja Salman bin Abdul Aziz itu akan duduk bersama pihak yang bertikai atau tidak. Sebelumnya, Ukraina mengusulkan gencatan senjata parsial untuk udara dan laut yang meningkatkan harapan kedamaian setelah 3 tahun perang. Perlu diketahui, pembicaraan ini terjadi sebulan setelah Zelensky cekcok dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di depan publik saat ke Washington. Dirinya mempertanyakan kecenderungan membela Rusia yang membuat Trump menganggapnya bertindak tidak sopan. Kita ke informasi hot news yang selanjutnya, di mana pertempuran terbaru terjadi di Timur Tengah. Ini melibatkan perang saudara di Suriah yang terjadi sejak Kamis pekan lalu. Dilaporkan bagaimana 1.000 lebih warga sipil tewas dalam kekerasan terburuk pasca penggulingan rezim Bashar al-Assad. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan mayoritas dari 1.068 warga sipil yang tewas merupakan kelompok Syiah Awalid yang memang dikenal sebagai kampung keluarga Assad. Kekerasan ini sendirinya sebenarnya terjadi sejak Kamis. Ini dipicu operasi militer guna mencari sisa rezim Assad yang berujung kebentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan orang-orang bersenjata Alawid. Pakar Suriah mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di kota-kota Alawid memberi pesan bahwa pemerintahan baru tidak benar-benar memegang kendali. Kekerasan akan menghambat upaya konsolidasi syara. Tetangga Suriah Iran, pendukung utama Assad, dituding terlibat dalam kekerasan terbaru ini. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk terus memberikan segala dukungan bagi Suriah untuk pulih. Kita ke informasi selanjutnya, di mana perusahaan pertambangan mineral dan batu bara kini harus bersiap. Pasalnya pemerintah berencana menaikkan tarif royalti dari produksi setidaknya 6 komoditas tambang. Berdasarkan kabar yang beredar, pemerintah akan merevisi besaran royalti beberapa komoditas seperti batu bara, nikel, hingga emas. Kabar terbaru pun dibenarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM, Julian Ambasadur Shidik, mengakui bahwa kini pemerintah tengah merevisi aturan terkait royalti pertambangan mineral dan batu bara. Alasannya agar negara mendapatkan hak yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Dirinya pun menyebut perubahan tarif royalti ini akan dikenakan pada 6 komoditas tambang, yakni batu bara, timah, emas, perak, tembaga, dan nikel. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengungkapkan akan mengumumkan keputusan resmi berupa surat edaran untuk THR bagi perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD pada hari ini. Selain itu juga akan diumumkan pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online hingga kurir. THR untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD diminta paling lambat diberikan 7 hari sebelum Idul Fitri, yang besarannya akan diatur melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu terkait dengan pemberian bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online juga akan diumumkan aturan resminya. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta agar aplikator juga memberikan bonus hari raya. Namun Yasir Limpo menegaskan dalam pengambilan keputusan ini sudah melalui proses diskusi yang cukup panjang. Kemenaker sudah duduk bersama dengan para stakeholder terkait sehingga bisa menyepakati dan membuahkan solusi terbaik bagi semua pihak. Sebelumnya, Prabowo sudah mengumumkan terkait imbauan kepada aplikator untuk memberikan bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Bonus harus diberikan dalam bentuk cash dan mempertimbangkan keaktifan dari driver ojol tersebut.